Oke, halo teman-teman. Oke, selamat datang dalam games kembali terkoneksi. Oke, dalam babak pertama ini kalian harus menebak siapa kira-kira partner dalam game kali ini. Kak Matahari udah siap? Kalau Kamboja udah siap? Oke. Ini clue untuk Kak Matahari. Temanmu ini merupakan penulis novel, sedang menulis novel. Terus juga dia tuh suka makan makanan yang manis. Dan katanya kalau tidur tuh nggak bisa lampunya mati. Satu lagi, dia juga pernah jadi announcer. Kira-kira ada gambaran nih, Kak Tari? Oke, aman ya. Next, untuk Kak Kamboja. Temanmu ini ukuran sepatunya nomor 38. Terus katanya dia tuh suka banget sama film Love Rosie. Apalagi dia itu mengidolakan boyband BTS. Terus dia juga suka banget nih ngisi acara di mana-mana, jadi MC. Kira-kira udah ada gambaran? Oke. Dalam hitungan ketiga, sebutkan nama partner kalian secara bersamaan ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Kiki. Chemistry-nya mantap. Oke, boleh dibuka untuk partnernya. Kamu di sini? Ya ngapain anjing? Tolong banget aku nyangkut. Oke. Ketebak ya, gampang ya. Gampang ya, ini tidak sulit kok. Oke. Boleh nih kenalan dulu satu sama lain ke kita. Halo, kenalin nama aku Kiki dari jurusan Komunikasi Universitas Brawijaya, angkatan 2021. Halo, nama aku Adra, sama kayak Kiki, aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, angkatan 2021. Oke, karena udah perkenalan, sebelumnya kalian expect gak sih kalau misalnya Kayaknya yang ngehubungin aku kemarin tuh melakukan sebuah kesalahan deh. Soalnya ketebak banget kan ya. Jadi kemarin aku sempet ditanya lewat DM. Ini Instagramnya apa ya, username-nya gitu. Terus aku kayak ini gitu. Nah, terus Maria juga nggak ngasih tahu gitu loh, kayak jangan ngomong ke siapa-siapa ya kalau misalnya ngomong interview. Dan aku ngomong sama dia cerita, "Dra, besok gue ada kayak ini, mau ini." Saya tuh pernah gak tahu. Gitu. Berarti jujur ya. Dia kan cowok tuh Kiki dapat yang satu lagi yang tadi gitu loh. Oke. Masuk ke babak saling mengenal ya. Aku bakal kasih kalian pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian jawab. Kira-kira nih sejauh mana kalian mengenal sama lain? Oke. Gak kenal ya, Dra? Boleh tahu gak sih kalian tuh kenal awal tuh dari mana? Dari Kamu dulu ya, betul. Oh, aku dulu. Iya, Kamu dulu ya. Awal kenal gara-gara ada itu famous banget. Ngawur banget. Jadi kayak semua orang tuh tahu dia di Ilkom. Soalnya dia kan orangnya nyentrik ya. Makanya nyentrik tuh diem. Terus kalau diem tuh kalau ngeliatin orang ya, bohong banget. Gitu. Iya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu orangnya, paham nggak? Jadi dia tuh kan kalau di kelas ya senangnya sendiri. Terus habis itu, tapi kalau misalkan ada yang nyamperin, "Hai Adra," "Hai," gitu. Dia tuh kayak gitu. Jadi pas orang juga tahu Adra gitu. Jadi gak ada yang nggak tahu Adra kan. Nah, suatu hari kita sekelas. Terus kelas itu belum malam sih, masih agak sore ya. Terus pas sore aku duduk sama dia, aku pindah dari belakang karena nggak kelihatan, aku pindah ke depan duduk sama dia. Terus habis itu, "Ki, mau ke fore nggak abis ini?" Gitu kan, dia bilang kayak gitu. Tapi gue mau jalan kaki gitu, lu nggak apa-apa nggak? Mau kalau misalkan ikut nggak apa-apa, boleh, kita ngobrol aja gitu. Jadi dari Visit jalan ke fore tuh lewat belakang. karena ke Matos kan, Fore Matos. Jauh iya. Nah disitulah akhirnya karena menjelang maghrib juga, terus udah mulai sepi juga UB, akhirnya
kita ngobrol gitu buat menjaga suasana. Awalnya canggung sih, bingung, aduh ngomongnya gimana ya, karena masih belum tahu banget kan Adra itu kayak gimana. Cuma mendengar Adra dari kata orang. Sementara aku nggak bisa berasumsi dong ada kayak gimana berdasarkan kata orang gitu. Jadi karena aku excited banget dan penasaran banget ada kayak gimana sih, akhirnya aku ulik lah ngobrol di situ gitu. Dan ternyata banyak kecocokan di situ. Terus akhirnya sekali dua kali ketemu, lama-lama main bareng, terus udah ikut yuk ke sini gitu, Ki ke sini gitu ya. Dan akhirnya jadi deket banget nggak? Enggak deh, kayak jadi deket banget nggak? Takutnya perasaannya sepihak nggak ya? Oke, kalau dari Andre gimana? Saya diceritain Kiki itu benar. Tapi ya bukan aku ngaku aku famous ya, bukan. Aku nggak tahu kenapa dia berpersepsi kayak gitu. Karena menurut aku Kiki ini as equally as famous juga dia kom gitu loh. Karena dia itu di semua proker ada temen-temen ada muka dia. Si paling sibuk dan jadi waktu itu kita ada tugas gitu di matkul tuh kayak mengulik Ku Klux Klan. Dan itu kayak lumayan susah kan tugasnya. Terus kita bonding gitu pas ngerjain. Dan Kiki ini tipe orang, aku tuh gak ngerasa aku lucu ya. Aku gak ngerasa aku tuh seorang pelawak. Tapi tuh gak tau kenapa Kiki tuh buat Kiki apapun dari mulut aku tuh lucu. Dia langsung ketawa tuh sampai jatuh-jatuh, guling-guling di lantai. Lu bukan aku, no, she's funny. Tapi cuma Kiki doang gitu loh, rasanya kayak gitu. Terus kayak ya udah, terus ternyata kita ngobrol-ngobrol, ternyata kita banyak kecocokan. Kayak aku suka nulis, Kiki suka baca. Aku Sagittarius, Kiki Sagittarius. Aku INFP, Kiki INFP. Gitu. Terus bahkan sifat dari, menurut aku ya, sifat dari orang tua kita dan cara parenting orang tua kita mirip-mirip. Jadi kita bisa bonding gitu dan kayak kita bisa saling memahami gitu sih. Terus by the way, ini aku teman Kiki sebenarnya nggak cuma berdua sih, kita kayak berempat gitu. Gitu. Tapi kebetulan aku awal mulai deket sama Kiki, terus baru ketemu berempat. Oke, jadi emang awalnya kan berdua atau emang langsung berempat? Enggak, awalnya aku sama Kalista dulu. Iya, sama Kalista sama Cece gitu. Terus pas sama Kalista, Kalista tuh deket sama Nazifa. Iya, dekat sama Nazifa, terus akhirnya Cece ngajak, terus Ki main yuk gitu. Gue tapi ngajak temen gue ya, ini oh iya boleh gitu. Dan pada saat itu juga aku lagi deket sama Adra kan, terus aku bilang kayak kalau misalkan gue ngajak temen gue juga boleh siapa? Adra, gue kalau mau gitu, gue mau kenalan sama dia gitu. Jadi kayaknya sebenarnya semua orang itu sangat tertarik untuk kenalan sama dia gitu. Soalnya Adra itu bisa diajak ngobrol apapun gitu. Jadi tanpa aku sadar ketika aku mulai suatu pembicaraan cuma dalam hal kecil, lama-lama pembicaraan itu bisa melebar sampai kemana-mana gitu. Dan topik yang kita bahas tuh berkesinambungan. Jadi kayak misalkan Adra nyeritain tentang bukunya, terus aku suka banget film gitu. Jadi kayak suka ngasih perspektif dari hal lain gitu. Terus kadang aku juga baca buku, aku nyeritain plotnya, terus nanti dia komentarin, tapi penerbitnya itu keren tau Ki, ada yang mirip kayak gini gitu. Jadi kayak kita sama dari minat yang tadi udah dia sebutin juga gitu, dan hal kecil yang bahkan sampai sekarang tuh masih suka kita kaget gitu. Hah, serius ya gitu, ya lu ngikutin gue ya gitu. Tapi ngikutin gak sebenernya, ngikutin ya? Enggak lah. Bohong, lu ngefans ya? Gue nyokap gue bilang gue lahir sebagai Sagittarius. Iya, sampai waktu itu Adra sama aku juga bilang, Dra kayaknya kalau nyokap kita ketemu bisa kongsi ya, bonding kan sama anaknya begini. Dan gitu kita sama-sama hometownnya di BSD, jadi gak sadar. Iya. Jadi sama Tangsel ya? Betul. Untuk ngedebutin kan di Tangsel. Kalau itu langsung tahu ya. Sebenarnya dari clue pertama udah tahu sih. Oh iya. Karena kebetulan Kiki ini tuh kayak maksa banget aku nonton Love Rosie. Tapi aku belum kesempatan sih kayak, udah nonton dulu Love Rosie. Ya udah gue Iya, makanya Jadi ketawa. tanya film favoritnya apa, terus aku juga sempet bilang, kayak kalau ini gak semua orang tahu deh aku suka ini gitu. Cuma beberapa orang aja yang spesifik tahu aku suka film ini. Oke. Bagus banget jawabannya ya. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih satu hal di daftar bucket list kalian yang ingin kalian capai secara bersamaan? Sama-sama nih. Dari Ada dulu. Bucket list ya? Sebenarnya gimana ya ngomongnya ya? Banyak banget ya? Banyak banget. Oke, jadi yang lagi on top of my head ya, aku sama Kiki tuh awalnya pengen banget nulis kayak romance kontemporer gitu, novel. Kita udah ada outline-nya, udah ada beberapa gitu.
Tapi ya emang belum sempet nulisnya gitu. Apalagi Adra sibuk banget kan. Famous soalnya. Dia udah selalu Kita kan ini kan belum sibuk. Ini nanti buat yang nonton kontennya, kalau misalkan ada pembaca beta yang mau ngebaca draft novelnya Adra, boleh hubungin di bawah ini. Lagi dicari, karena novel keren banget sih. Jujur aku baru baca sampai bab 3, itu harus banget dibaca, itu tentang pembunuhan misteri. Actually aku gak suka genre itu, tapi karena dia nulis dan cerita keren, aku jadi wow gitu. Emang banget ngomongnya sama di situ. Karena ini penulis AU kan? Omongan penulis AU. Iya. Dia penulis aku penulis novel. Jadi tadi kamu ngomong apa nih? Novel kontemporer. Tadi kamu ngomong apa? Oh, tadi kan bilang aku sibuk. Kalau sibuk kan dia megang 5 proker, ya nggak sih? Itu. Terus satu lagi ada film Bola. Indonesia juga. FFI. Iya. Kamu juga suka proker, kapan nulisnya aku tanya. Gitu. Terus ada satu lagi, aku sama Kiki pengen sebelum kita at least skripsian, kita pengen bikin short movie. Kayaknya sutradaranya aku yang screen writernya, terus temen kita yang dua lagi juga gabung bikin filmnya gitu, yang kayak jadi casting sama apa styling apa namanya? Set dresser gitu. Itu salah satu cita-cita kita juga, dan short movie itu tentang female friendship gitu. Dan Tungguin aja ya. Tungguin aja ya. Itu Itu sih so far bekas aku sama Kiki. ya, Yang aku jadi ingat. awal mulanya itu gara-gara aku pengen banget kan menciptakan suatu karya. Jadi pertemanan ini tuh jangan cuma yang nongkrong aja, ngobrol-ngobrol doang atau apa, itu kan buang-buang waktu ya. Maksudnya kayak kita di sini semuanya punya bakat, punya kesibukan juga, punya hal yang bisa dimanfaatin untuk tumbuh bersama gitu. Sayang banget kalau pertemanan ini cuma dari kafe ke kafe, ngerumpi gitu kan. Betul, gosip-gosip gitu. Jadi karena sebenarnya udah impian dari lama sih pengen bikin sesuatu sama teman, apalagi ada yang memotivasi aku, salah satu teman aku yang udah berhasil bikin PH. Ya, itu kan keren banget kan, dan aku melihat bahwa wah di sini kita punya potensi nih gitu. Kalau misalkan nggak dikembangin, nggak dimanfaatkan dengan baik, sayang banget gitu. Terus akhirnya aku nge-flooring ide ini sama Adra, dan Adra langsung kayak, Ki mau banget gitu. Dan terus akhirnya aku bilang, lo yang bagian skrip ya gitu, nanti gue yang iniin, nanti untuk detailnya kita obrolin berempat gitu. Dan alhamdulillahnya empat-empatnya suka gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi ngumpul berempat nih, aku, Adra, Kalista itu baca buku, terus kita kadang suka tukeran topiknya. Nah, Ziva ini tuh gak suka baca buku. Jadi kalau misalnya kita lagi ngumpul berempat, dia mau buku gambar, terus dia ngegambar. By the way, Ziva gambarnya keren banget karena emang cita-citanya dia pengen punya brand sendiri kan. Iya, jadi di situ akhirnya kita memanfaatkan berempat ini tuh untuk menekuni hobi, berbagi minat gitu. Makanya sayang banget sih sama pertemanan ini. Jadi gitu sih, kayak salah satu Iya, keyboard ini bener. emang otaknya otak kreatif industri. Iya. Dari kualitas dari circle kalian ya. Amin. Oke. Next ya. Pernah ngerasa pengen menjauh gak dari pertemanan persahabatan di circle sama lain? Pernah gak? Aku jawab dulu deh. Boleh. Sebenarnya bukan pengen menjauh sih, karena nggak bisa marah, soalnya sedih banget kalau misalkan udah sayang sama sesuatu tiba-tiba harus dilepasin, itu kayak nggak bisa. Apalagi udah jadi bagian dari, nggak bisa bohong tapi udah jadi bagian dari hidup gitu. Jadi secara kebetulan kita semua kosnya di daerah Watubung berempat. Sama-sama di Watubung tempat-tempatnya. Terus apapun yang terjadi, apapun yang mau kita lakukan itu di grup, ada yang mau temenin makan ayam kremes gak? Ada yang mau kesini gak? Gitu. Jadi kayak sehari-hari pun ketemunya sama mereka, barengnya sama mereka, ada apa-apa sama mereka gitu. Dan ketika aku ada di titik terendah juga, tiba-tiba mereka nyampe di kosan, Ki, bawain makanan, nasi goreng, itu bertiga gitu. Jadi kayak kalau misalkan dibilang pengen ngejauh sih enggak. Cuma memang kayaknya ada di dalam diri manusia kalau lagi capek pengen menyendiri nggak sih? Jadi kayak iya, betul, sendiri gitu, me time. Apalagi ternyata kita introvert. Jadi kadang kalau misalkan udah lama banget ketawa hihi itu sama sahabat sendiri, juga suka ngerasa kalau energi terkuras banget gitu. Apalagi kalau lagi capek bener-bener gak bisa ketemu orang, nah itu bisa hilang. Orang lagi bertiga di chat, salah satu gak ada, atau kayak ngomong di chat cuma sendiri, kan yang ditanya lagi kemana, di telepon, ntar ada yang lagi maaf ya gue gak bisa angkat telepon, gue capek. Tapi ketika udah fine ya kita akan aja.
Itu kalau dari aku. Oke, next. Lu gimana, Dra? Dan Kalau aku sih, emang aku tuh jeleknya aku emang sering kalau lagi kenapa-napa emang self isolation dulu. Tapi bikin dari pertemanan ini, aku capek-capeknya aku bisa ada energi buat ketemu Kiki gitu loh. Jadi gak pernah ada niatan pengen jauh-jauh dari Kiki ataupun Siva ataupun dari Kalista. Terus apa? oke, next ya, guys. Apa satu momen yang menurut kalian bener-bener bikin kalian deket banget? Kamu jadi Kiki yang jawab. Lo aja dong, kayak gue jadi juga. Karena kan jatuhnya oversharing gak sih? Enggak sih, karena merasa nyaman gak sih lo? Kalau misalkan ketemu sama orang yang ternyata obrolannya nyambung, terus like itu omongan, kata-kata, obrolan tuh ngalir aja gak sih? Sampai nggak sadar kalau misalkan ternyata udah bersharing dan ada tuh tipikal engagement. Jadi dan dia bisa banget bikin orang tuh merasa tenang. Jadi kalau misalkan aku cerita, itu dia kayak mikir, aku boleh ngomong nggak gitu, boleh kasih pendapat ya. Dan dia tuh nggak yang langsung nyerang, tapi kayak menurut aku dan aja bisa dipercaya sama. Nice. Oke, udah. Oke, kalau dari aku, aku kan emang orangnya agak emosional gitu kan. Dan aku paham gak semua orang kayak nyaman tuh sama personality aku yang itu. Dan aku pun juga gak nyaman dengan personality aku yang itu. Tapi kayak pas aku ketemu Kiki, Kiki tuh kayak ada ruang buat aku to be vulnerable in front of her. Jadi kita tuh kalau nangis ya udah nangisnya bareng-bareng tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Dan Kiki tuh nggak ngerasa itu aneh, emang ngerasa itu kayak seru aja gitu. Terus kayak aku emang di Malang ini nggak jarang banget ngomongin kayak about my family. Tapi pas aku ketemu Kiki yang kayak sifat orang tua kita mirip, terus kayak cara parenting mereka mirip, terus apa yang kita lalui pas kita kecil juga mirip. Itu tuh aku ngerasa kayak nemu rumah di Malang gitu. Makanya aku nyaman teman sama Kiki. Oh. Oke. Semangat ya, guys. Jatuh cinta. Geli. Next ya. Ya. Apa satu momen yang menurut kalian benar-benar bikin kalian deket banget? Satu momen. Itu sih Forex. Awal kenal berarti. Iya, awal kenal. Sama Kukluk Klans. Terus ternyata kita punya minat yang sama. Terus ngebahas itu tuh filmnya kan nggak semua orang tahu ya. Terus berat banget. Kita juga awalnya nggak tahu tuh film. Jadi tuh lagi ada tugas apa ya, Dra? Satu kelompok panitia TRX lo itu. Iya. Itu masak gitu. Enggak bisa masak. Terus film ini itu lagi ngebahas tentang apa ya waktu itu? Itu tugas apa sih, matkul apa? Media apa ya? Iya, pokoknya tentang media. Ya. Terus akhirnya kita ngebahas film itu karena tentang rasisme, polisi yang dirasisin itu. Nah ternyata topiknya berat banget, Mar. Terus kita ngerjain bagian kita sampai malam banget, geser lah tempat ke satu kafe. Terus di situ akhirnya nonton bareng nih, kita nggak bisa dijawab beneran, terus kita harus nonton bareng. Pas nonton bareng, ternyata kok omongan-omongan yang keceletuk, gitu, kok sama, gitu, pendapatnya juga sama, gitu. Jadi, wah, We share the same brain cell gitu. Iya. Gitu. Oke. Next question. Apa sih satu hal yang bikin kalian bersyukur punya satu sama lain? Gue dulu yang jawab. Ada. Oh, ada. Oke, aku jawab ya. Karena aku ngerasa aku kan anak ilmu komunikasi ya. Komunikasi itu istilahnya gak ada satu orang yang benar-benar dapat spotlight, tapi spotlightnya gede itu dibagi satu angkatan. Kayak paham gak sih maksud aku? Jadi kayak everybody Semua has orang their own punya spotlight. sifatnya gitu. Jadi misalnya aku penulis, pas aku di SMA, aku yang dikenal sebagai Adrian yang paling bisa tulis. Tapi aku masuk komunikasi, penulisnya banyak banget. Malah ada yang udah debut, ada yang udah bikin series, ada yang film. Jadi aku ngerasa kecil gitu. Terus aku malah ketemu Kiki. Kiki tuh jadi kayak my personal support system gitu, karena dia berani kepo aku lagi nulis apa, aku lagi pengen nulis apa, dia tuh kayak mau keep up with it gitu. Jadi aku ngerasa spotlight yang awal kecil-kecil itu, aku ngerasa Kiki tuh ngasih spotlight ke aku gitu, dan aku juga berusaha memberikan spotlight ke Kiki. Jadi kadang kalau aku lagi sama Kiki, aku ngerasa kayak ada
apa ya, kayak ada dunia kita berdua gitu, kayak buat saling apa ya, spotlight satu sama lain. Hubungan penulis novel ya? Ih, lo penulis aku mau Menurut lo gimana nih? Kalau dari gue, kehadirannya aja gue udah bersyukur sih. Soalnya semua orang tuh butuh satu orang yang selalu ada buat dia. Dan Malang, kehidupan perkuliahan itu termasuk salah satu yang berat buat gue gitu. Dan tanpa kehadiran Adra, teman-teman gue yang lain, kayaknya gue nggak bisa survive gitu. Ya kan? Ngerantau kan kita? Betul, ngerantau juga gitu. Ya, dan Adra tuh bener-bener yang selalu ada, Mar. Jadi kos gue itu kalau malam dikunci atau apa, jadi dia kayak, Ki, udah lo tidur di kos gue aja. Itu dia sampai nyeletuk kayak, nanti gue beli bantal deh, biar bantalnya ada 2, biar lo bisa tidur di sini gitu. Dengan itu aja gue udah kayak, ih keren banget anjir, kayak nggak semua orang bisa kayak gini gitu. Dan track record gue di pertemanan juga struggling abis kan, kayak people come and go gitu. Terus ketika ngerasain akhirnya ada orang yang benar-benar di samping lo banget, itu udah bersyukur banget sih. Jadi kalau ditanya hal yang paling gue syukurin, yang kehadiran dia aja gue udah bersyukur. Wow, luar biasa sekali. yang boleh ngomong kayak gitu. Boleh lah, boleh gue. Aku gak perlu lah. Aku itu masih menjadi misteri kenapa belum ada cowok yang baper sama Kiki. Mulutnya kayak begini. Kamu dengerin baper gak, Man? Aku aja baper. Kita Kira-kira pada masa. Oke, kita mau tes seberapa dekat kalian. Coba sebutin satu nama penyanyi atau band yang sama-sama kalian suka. Dalam Emang nggak ada? Tiga ya. Gak ada. Yang Gak sama ada. kita suka. Jadi yang band yang kalian suka. Ini selera musik kita beda banget. Gak ada. Gak ada anjir. Oke, film. Film kali ya. Kita nggak pernah nonton. Itu sukanya romance. Iya. Aku nih, kayak Kiki tuh sukanya romance as a main plot. Aku suka romance as a sub plot. Jadi kayak beda. Di buku. Jadi buku yang sama. Kita nggak pernah baca buku yang sama. Iya, dia sukanya romance contemporary. Aku suka baca fan fiction. Oke, kalau gitu ya. Oh, tempat favorit tadi di Malang. Oh nggak ada. Di Malang. Yang sama-sama kalian suka ketemu. Ada lah, sering banget anjir ini mah sampai Oke. sampai nginep-nginep. Enggak anjir. Logo kuning. Ya. Enggak. Lu yang lari Ki ini sampai gue bilang, Dra stop makan itu, gak sehat. Oh. Aku tahu. Aku tahu. Oke. Kita sebut nama jalannya juga nggak? Wah tuh belum. Enggak, alamat lengkapnya, lokasinya. Aduh nggak tahu gue. Nggak bisa Sebutin ya, alamat. sebutin. Emang boleh nyebut merek di sini? Tempat aja. Kayak makan apa gitu. Oh, Udah gampang ini. apa namanya? Junk food. Jadi ada sebuah lokasi di MT Haryono, logonya kuning. Kita suka di situ, paling pakai promo. Itu berempat sampai benar nggak pulang. Awalnya tuh gara-gara kita nugas lagi bulan puasa. Terus sekalian sahur aja deh gitu. Orang-orang udah nggak ada. Iya, tahu bukan sia-sia. Sahur atau enggak sore ke malam atau ke malam ke subuh, misalnya kayak kita kan mainnya kelamaan, dia kan keburu dikunciin. Ya udah kita begadang di si kuningin. Iya. Jadi di tempat si kuning itu tuh orang udah nggak ada, tinggal kita berempat doang di tempat itu. Sampai kayak mas-masnya tuh Kayak nggak sih? ini cewek-cewek gila. Buka wifi doang, beli cuma sekali. Iya. Juga. Aku 2 kali sih. Oh ya oke. Oke. Next question. Ini terakhir. Oke. Terakhir buat kalian. Oke. Lumayan berat sih di ini ya. Kira-kira ada nggak sih pertanyaan yang sampai sekarang tuh kalian takut buat tanya sama pertanyaan kita sama lain? Dari gue nggak ada sih. Soalnya gue tipikal yang dia tahu karena ini baru terjadi baru ini. Gue tipikal yang kalau misalkan ada sesuatu yang salah di pertemanan atau di suatu hubungan, lebih baik ngomongin langsung gitu. Jadi walaupun lo harus cooling down dulu, tapi jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama akhirnya lupa, timingnya hilang. Terus lo
maafin itu bukan karena lo maafin, tapi kayak ya udahlah gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu gue langsung ngomong sama dia, dan gue tipikalnya kalau ngomong tuh nggak dibalas-balasin gitu mah. Jadi kalau misalkan dia salah, lo tuh nggak boleh kayak gini, gue juga tahu kalau misalkan gue bla 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 bla, gue minta maaf karena bla 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 gitu. Tapi lo juga harus tahu kalau gue nganggap lo tuh bla 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 gitu. Jadi kayak gue berharap itu selesaiin, dan terbukti kok walaupun salah paham sedikit akhirnya kayak gue emosional, dia emosional, akhirnya langsung ki sini gitu, enggak sini ya kemarahan gitu kan, pas ketemu langsung baikannya gitu. Biasanya sehat anjir kalau misalkan temenan tapi akhirnya ngegondok nyimpen sendiri di sini, ujung-ujungnya nanti ditumpuk kalau meledak bahaya banget gitu. Itu biasanya yang harus pertemanan. Oh, aku kan tetap pertanyaan sih. Aduh. Kamu nangis ya, kamu nangis di depan kamera gitu. Nah ini sebenarnya, kan kamu teman kamu banyak banget ya. Kayak kemarin temennya banyak banget kayak. Udah aku lagi sama A, lagi sama J, lagi sama itu gitu. Ini aku nanya, aku tuh termasuk sahabat kamu nggak sih? Oh my god. Lu tahu jawaban gue tertanya gitu? Maaf, aku butuh kepastian. Iya dong, banget dong. Banget. Gue tuh belajar dari salah satu sahabat gue dari zaman kecil, cowok. Dia tuh bilang, jadi kayak sebenarnya gue pernah di people pleaser banget, nah terus dia tuh yang ngulurin tangan terus narik gue dari jurang itu, terus dia bilang, Ki, stop jadi people pleaser, gak semua orang bisa lo baik gitu, gak semua orang bisa lo bilang, dia deket nih sama gue gitu. Lo harus nempatin prioritas buat pertemanan lo. Gak apa-apa, cuma lo yang tahu tingkatan pertemanan. Jadi ada yang emang lo utamakan di segala hal. Ya, jadi ketika ada apa-apa, lo dateng selalu, apapun yang dibutuhin lo selalu ada. Kedua, pertemanan yang emang lo nyambung sama dia, lo satu minat sama dia, tapi lo gak akan membagi hal pribadi ke dia gitu. Ya ketika ada apapun ya lo mikir gitu, dia bakal ngejudge gue nggak ya, dia bakal gitu ya, dan itu yang membuat lo jadinya nggak jadi people pleaser, gak ngerasa takut terus, gak overthinking gitu. Terus ketiga, kenalan yang pengen selalu lo reach out, yang pengen lo jaga silaturahminya gitu. Nah ini tuh harus benar-benar lo kayak kontak sama dia, nanya kabar, ya as orang yang pengen menjalin hubungan pertemanan jangan sampai rusak. Sama terakhir, orang yang cukup lo ketemu sekali, lo blacklist dari kita. Dan untuk hal ini, lo gak perlu merasa bersalah gitu. Karena orang aja gak mikirin perasaan lo, dia nyakitin lo apa enggak. Dia yang bilang ini sama gue, tapi malah dia ninggalin gue man. Aduh. Dia berapa tahun ya, pertemanan itu 15 tahun Mar. Dan rusak gara-gara apa, dia punya pacar. Oke, mungkin ada satu sama lain. Banyak banget lagi, banyak banget. Kesan sama lain tuh, Adra itu sangat multi talent kan. Enggak. Adra itu berbakat banget, tapi dia punya penyakit yang susah banget buat disembuhin, namanya insecure. Dia nggak percaya sama dirinya. Dia nggak tahu kalau dia cantik, dia nggak tahu kalau dia baik, dia nggak tahu kalau dia berbakat. Dan itu yang harus dia tumbuhin. Dan gue ngomong gak sih semalam di tukang nasi goreng, ada jam 2 pagi. Gue bilang kalau misalkan daripada lo fokus sama rasa sakitnya, mendingan lo fokus sama gimana caranya lo sembuh dari sakit itu. Jadi kayak stop buat mempertanyakan diri lo, tapi lo harus sadar kalau lo seberharga itu. Gue udah bilang sama dia sih benar. Makasih Aki udah sayang sama gue. Udah? Udah. Oke. Oke, makasih ya udah datang di games kali ini. Berarti kebukti ya kalau kalian tuh saling refresh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih juga